Selamat datang kembali di channel kami, yaitu di Jeng Finansial. Pada episode 43 kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana sih prospek dari saham ataupun IHSG saat ini jika dibandingkan dengan uang kripto yang boleh dibilang saat ini mulai tenar-tenarnya. Katanya beberapa orang mulai mengalihkan asetnya dari saham kepada uang kripto ini karena berharap bahwa harganya akan terus menaik ataupun dapat mencapai rekor tertingginya. Baiklah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel kami dan like video ini. Terima kasih. Kita mulai saja. Kita mulai dulu dengan saham. Kita lihat bahwa IHSG saat ini boleh dibilang sedikit menurun kinerjanya karena beberapa orang mulai takut akan ekonomi yang ada saat ini, di mana terdapat peningkatan pajak dan pengurangan laba atau sehingga dividen yang diberikan perusahaan pun berkurang saat ini. Ini terjadi pada beberapa kasus di beberapa perusahaan di Indonesia sendiri, karena kita lihat dividen yang mereka bagikan itu lebih rendah ataupun sangat rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sudah pernah kami katakan sebelumnya. Boleh dibilang itu sudah cukup bagus jika mereka membagikan dividen. Ada juga beberapa perusahaan yang memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Jika kita lihat, banyak sekali orang yang katanya nyangkut di saham. Sebenarnya kami tidak melihat bahwa itu merupakan sesuatu yang nyangkut. Jika harga tersebut turun, Anda bisa membelinya kembali ataupun average. Kita lihat bahwa memang saham akhir ini kinerjanya kurang bagus karena itu merupakan hasil dari, kalau boleh dibilang, pandangan berlebihan terhadap masa depan. Kita tahu sebelum harga saham itu naik, saham itu pernah mengalami kejatuhan di tahun 2020. Kemudian karena semua orang berpikir bahwa saham akan meningkat dengan cepat, maka kebanyakan orang masuk ke saham dan menyebabkan harga saham melonjak hingga mencapai rekor tertingginya. Dan kita melihat juga saat ini ketika kinerja saham turun, semua orang beralih ke mata uang kripto. Mereka mengatakan bahwa saat ini mata uang kripto adalah investasi yang terbaik karena saat ini terjadi kenaikan pada mata uang kripto dan katanya ini merupakan sesuatu di masa depan ataupun uang yang akan digunakan di masa depan. Kalau bertanya kepada kami berpikir bahwa mata uang kripto itu tidak menghasilkan apapun. Dan kami memutuskan untuk tidak pernah berinvestasi di dalamnya. Anda bisa melihatnya. Mata uang kripto itu, jika Anda membeli mata uang kripto itu, Anda mungkin membelinya di harga tertentu. Dan jika Anda ingin menjualnya, Anda mungkin berharap bahwa pembeli selanjutnya akan berharap bahwa harga dari mata uang kripto itu akan meningkat. Jadi Anda berharap bahwa pembeli selanjutnya membelinya di harga yang lebih tinggi tanpa menghasilkan apapun. Mata uang kripto itu boleh dibilang, walaupun Anda membelinya, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Anda hanya bermain spekulasi, di mana Anda hanya berharap bahwa harga tersebut akan menjadi lebih tinggi. Dan Anda tidak mempunyai kepemilikan yang pasti akan hal tersebut. Dan jika dibandingkan dengan saham, jika Anda membeli saham di harga tertentu, Anda akan memiliki saham dari perusahaan tersebut. Dan jika perusahaan tersebut terus mencetakkan keuntungan, tentunya Anda akan mendapatkan keuntungan juga. Selain dari pembagian dividen, Anda juga akan mendapatkan keuntungan dari kinerja perusahaan yang semakin bertumbuh. Jadi boleh dibilang itu memiliki fundamental ataupun memiliki kaitan dengan ekonomi yang ada saat ini. Jika Anda bandingkan dengan mata uang kripto pada dasarnya tidak menghasilkan apapun. Itu sama seperti emas. Namun emas itu berbeda karena beberapa orang membeli emas itu sebagai perhiasan ataupun untuk acara pernikahan dan yang lain sebagainya. Namun mata uang kripto, kita tidak pernah melihat orang datang ke acara pernikahan membawa mata uang kripto. Karena itu merupakan sesuatu yang lucu boleh dibilang saat ini. Dan kita melihat bahwa mata uang kripto kebanyakan
boleh dibilang beberapa orang dapat membuat mata uang kripto sendiri. Bahkan beberapa negara dapat membuat mata uang kripto mereka sendiri. Jadi itu seperti tidak ataupun bebas aturan, ataupun tidak memiliki aturan yang pasti, sehingga itu merupakan hal yang berbahaya. Dan ini merupakan spekulasi yang dapat begitu tinggi karena harganya bisa naik hingga begitu tajam dan turun hingga begitu tajam. Jadi ini merupakan aset yang lebih berbahaya jika dibandingkan dengan emas, karena emas kalau bisa dilihat itu sudah terbukti dari ribuan tahun yang lalu. Dan jika dibandingkan dengan mata uang kripto itu hanya terbukti pada beberapa dekade saat ini. Kemudian kita bahas lagi, mengapa semua orang ingin berpindah dari saham ke mata uang kripto? Jika kami lihat, saham merupakan aset yang dapat menghasilkan. Dan mengapa mereka harus berpindah dari saham ke mata uang kripto? Jika harga saham tersebut turun, tentunya itu merupakan saat yang bagus. Mengapa? Mengapa walaupun harganya turun, itu merupakan saat yang bagus? Karena kita dapat membelinya dengan harga yang lebih murah. Hal ini berbeda dengan mata uang kripto saat ini. Jika mata uang kripto saat ini menaik, itu berarti kita tidak perlu membelinya lagi, karena itu sudah dibilang harganya sudah naik. Jadi mengapa kita harus membeli harga yang sudah mahal, padahal kita bisa membeli harga yang lebih murah dan aset yang sudah terbukti menghasilkan keuntungan yang lebih baik dari masa ke masa, yaitu adalah saham. Jadi sekali lagi kami menekankan bahwa menurut kami saham merupakan aset yang lebih baik daripada mata uang kripto. Dan jika kita lihat, banyak sekali petinggi negara yang mengatakan bahwa mata uang kripto adalah hal yang sangat beresiko tinggi dan tidak pernah dapat menggantikan mata uang. Hal itu dikatakan oleh beberapa petinggi seperti Gubernur Fed, ataupun menteri dari Amerika Serikat, ataupun Singapura, dan banyak negara yang dikatakan bahwa mereka menolak mata uang kripto itu sendiri. Begitu juga dengan India. Dan beberapa investor juga mengatakan bahwa mata uang kripto adalah sesuatu yang tidak bernilai ataupun tidak berguna. Namun kalau boleh dibilang pandangan setiap orang itu berbeda. Itu tergantung pada Anda sendiri, bagaimana Anda menilai mata uang kripto ini. Jangan hanya membeli sesuatu karena Anda berpikir itu akan menghasilkan keuntungan tanpa memahami apa yang Anda beli. Jika Anda membeli hanya berdasarkan keuntungan, pada dasarnya Anda akan berakhir dengan keadaan yang kurang baik. Karena jika Anda memahami apa yang Anda beli, Anda tentunya tidak akan khawatir jika harga mengalami penurunan. Namun jika Anda tidak mengerti, tentunya kebanyakan semua orang akan melakukan jual rugi ataupun cut loss. Itulah hal yang terjadi pada saham belakangan ini. Jadi kami tekankan sekali lagi bahwa kami melihat bahwa investasi saham adalah investasi yang lebih baik daripada mata uang kripto. Dan tentunya jika beberapa orang ataupun beberapa investor lebih memilih mata uang kripto dan beralih ke dalamnya, kemudian pasar saham mengalami penurunan ataupun jatuh, maka kami akan memanfaatkan momentum ini untuk membeli perusahaan-perusahaan yang berada di harga yang murah, ya perusahaan yang berkualitas namun berharga murah. Ya, kami akan memanfaatkan momentum ini. Dan sebenarnya ada hal yang membuat kami penasaran. Kami tidak mengerti dengan mindset beberapa orang. Mengapa mereka selalu mencari aset yang sedang bertumbuh saat itu? Mengapa mereka tidak memilih untuk membeli aset yang saat itu sedang mengalami penurunan? Padahal ketika mengalami penurunan, harga tersebut akan menjadi lebih murah untuk dibeli. Dan itu memberikan presentasi untuk memberikan keuntungan yang lebih tinggi di masa kedepannya. Dan jika dibandingkan dengan Anda membeli di harga yang sedang naik, itu tentunya akan memberikan presentasi keuntungan yang lebih kecil. Mungkin kebanyakan semua orang itu lebih suka bermain spekulasi. Hal ini seperti bermain lotre. Anda tidak perlu memahami tentang apa yang Anda beli.
dan Anda hanya berharap bahwa Anda memiliki sedikit keberuntungan saat itu dan mendapatkan keuntungan, yang mendapatkan hadiah ataupun jackpot saat itu. Namun kita tahu bahwa kita tidak bisa terlalu berharap pada keberuntungan ataupun hoki. Karena kalau boleh dibilang bisa saja hari ini keberuntungan Anda sedikit bagus, dan besoknya lagi keberuntungan Anda mungkin akan menjadi kurang bagus. Karena keberuntungan itu merupakan sesuatu yang tidak pasti. Dan jangan sempat ketika Anda mengalami keberuntungan yang tidak bagus, Anda membelinya dalam jumlah yang banyak. Karena jika Anda mindsetnya itu tidak untuk berinvestasi jangka panjang, maka Anda sendiri akan mengalami kerugian. Dan ketika Anda sudah mengalami kerugian yang dalam, Anda hanya akan berpikir bahwa ini merupakan aset yang tidak berguna. Dan Anda memutuskan untuk berhenti berinvestasi di dalamnya dan melakukan cut loss. Kebanyakan hal seperti itu sering terjadi dalam masyarakat saat ini. Jadi kami tekankan lagi bahwa belilah apa yang Anda mengerti dan jangan membeli apa yang tidak Anda mengerti. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.